gabungan Ditlantas Polda Jambi dan Samsat berhasil menjaring 300 mobil dan motor razia pajak kendaraan. Tim Terpadu Batanghari menutup aktivitas Yayasan Amal Barokah Indonesia di Kelurahan Teratai. Gubernur Jambi Al-Haris lepas ekspor komoditas unggulan ke Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Kamis 24 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Ade Alfat. Inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali informasi di Jambi Hari Ini, 300 kendaraan dirazia oleh petugas gabungan sejak dimulainya operasi pajak kendaraan. Masyarakat diimbau untuk segera membayar pajak kendaraan untuk menghindari sanksi dan penindakan. Pasca dimulainya razia pajak kendaraan di sejumlah titik di kota Jambi, tim gabungan Ditlantas Polda Jambi dan petugas Samsat telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 300 kendaraan. Ratusan kendaraan ini dilakukan penindakan akibat kedapatan tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Samsat Kota Jambi Mustar Hadi mengatakan, razia pajak kendaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dari 3 hari razia kendaraan ini, mayoritas pelanggaran merupakan pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4. Masyarakat diimbau untuk segera membayar pajak kendaraan untuk menghindari sanksi dan penindakan. Melihat dari hasil kegiatan penertiban kendaraan bermotor di Kota Jambi dalam 3 hari ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan bahwa pemerintah Kota Jambi hari ini bersama dengan pemerintah provinsi, Ditlantas Provinsi Jambi, kemudian Jasara Harja dan seluruh komponen sudah melakukan penertiban di jalan dan terjaring 300 lebih kendaraan yang STNK dan pajaknya mati. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat kita, dan hari ini kita masih memberikan keringanan kepada masyarakat untuk bayar. Silakan datangi tempat-tempat pembayaran Samsat yang ada di seluruh tempat di Kota Jambi. Tim gabungan akan terus melakukan razia dan penertiban kendaraan yang tidak membayar pajak untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan pendapatan daerah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Hari Angkutan Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 April merupakan momentum untuk mengingatkan peran vital transportasi dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi, Cynthia Permana. Cynthia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore saudara. Setiap tanggal 24 April diperingati sebagai Hari Angkutan Nasional. Ini merupakan momentum untuk memberikan apresiasi dan juga merayakan atas peran vital sektor transportasi yang ada di Indonesia, terkhusus di Provinsi Jambi, di mana Hari Angkutan Nasional di Provinsi Jambi dimaknai untuk merayakan bagaimana insan transportasi juga memberikan pengaruh penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam pembangunan daerah. Ada beberapa harapan terkait peningkatan transportasi yang ada di Provinsi Jambi. Seperti yang diketahui bahwa transportasi Jambi meliputi 3, yakni transportasi darat, transportasi udara, dan juga transportasi air. Sementara untuk transportasi jenis kereta api belum dimiliki oleh Provinsi Jambi. Saat ini mayoritas masyarakat Provinsi Jambi masih menggunakan transportasi darat, yakni mobil pribadi, bus, travel,
dan juga transportasi darat lainnya, seperti sempat ada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dengan adanya Transiginja, yakni pada tahun 2017 lalu dengan beberapa modifikasi teknologi yang membuat penumpang nyaman untuk mengendarai minibus tersebut. Sementara itu transportasi lainnya yang juga digunakan di Provinsi Jambi seperti di beberapa daerah pesisir, yakni di Tanjung Jabung Barat dan juga Tanjung Jabung Timur, yakni dalam bentuk boat, kapal roro, dan juga transportasi air lainnya yang biasanya digunakan untuk menghubungkan dari antar kota, antar provinsi atau antar kota, antar kabupaten dan juga antar desa, di mana masyarakat Provinsi Jambi lumayan akrab dengan transportasi tersebut. Sementara itu untuk ke Pulau Jawa ada dua jenis transportasi yang biasa digunakan, yakni transportasi udara dan juga transportasi bus. Seperti pada Raya Idul Fitri lalu, di mana meningkatnya penumpang yang menggunakan layanan bus untuk ke luar provinsi, yakni ke Pulau Jawa untuk mayoritas Provinsi Jambi yang mudik ataupun balik ke Pulau Jawa. Diharapkan pada momentum Hari Angkutan Nasional ini dapat meningkatkan beberapa layanan dan juga beberapa hal untuk dapat meningkatkan kenyamanan agar masyarakat Provinsi Jambi lebih nyaman untuk menggunakan transportasi umum. Selain moda transportasi yang digunakan, pada momentum Hari Angkutan Nasional ini juga diharapkan beberapa elemen yang menunjang atau mendukung kenyamanan penumpang dapat ditingkatkan, seperti infrastruktur jalan yang memadai, lalu kenyamanan dan juga kelancaran saat berlalu lintas dengan para penumpang ataupun para pengendara yang tertib, aman, dengan terus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang disediakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan sebagainya. Selain itu juga diharapkan untuk pungutan liar yang berada di jalanan juga dapat diminimalisasi agar semakin menyamankan para penumpang ataupun pengendara di perjalanan. Dan memang diharapkan pada momentum Hari Angkutan Nasional tahun 2025 ini, pemerintah dan juga instansi terkait dapat memikirkan transportasi dengan teknologi canggih yang tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi para penumpang sehingga meningkat jumlah penumpang yang dapat menggunakan transportasi, khususnya transportasi umum. Demikian dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Cynthia atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, saudara, dari 90 kepala keluarga yang beternak babi di Desa Talang Belido, Kecamatan Muaro Jambi, hanya satu yang telah memiliki izin. Puluhan peternak babi tersebut diberikan waktu 14 hari untuk mengurus persyaratan izin. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama Dinas DPMP, TSP, dan Peternakan mendatangi usaha peternakan babi di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kedatangan petugas untuk melihat izin pemilik ternak setelah adanya laporan dari warga sekitar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dari 90 kepala keluarga yang melakukan kegiatan usaha peternakan babi, ternyata hanya satu yang baru melakukan perizinan berusaha pada tahun 2021 lalu. Sementara yang lainnya belum melakukan perizinan sesuai dengan ketentuan. Kabid Perizinan Dinas DPMP TSP Muaro Jambi Fatia mengatakan, bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin, petugas memberikan tenggang waktu hingga 14 hari terhitung 23 April untuk mereka mengurus izin peternakan babi. Bagi mereka yang tidak melakukan perizinan, Pemda akan melakukan penutupan kegiatan usaha peternakan. Kemudian melakukan persyaratan juga, memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Bunak, dan yang lebih utama yaitu persyaratan apakah lokasi ini sesuai dengan kesesuaian tata ruang yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, setelah itu baru mereka mengurus perizinan berusaha sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021. Selain rekomendasi dari kepala desa setempat, peternak juga harus memenuhi persyaratan atau ketentuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, sehingga limbah dari kegiatan tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, tim terpadu Batanghari melakukan penutupan aktivitas Yayasan Amal Barokah Indonesia di Kelurahan Teratai.
Keberadaan yayasan tersebut tidak mengantongi izin serta disinyalir terafiliasi jaringan NII. Sejumlah petugas gabungan dari tim terpadu Kesbangpol, Satpol PP, Kepolisian, dan Densus melakukan penutupan terhadap aktivitas Yayasan Amal Barokah Indonesia di RT 8 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Penutupan ini dilakukan lantaran yayasan tersebut tidak memiliki izin operasional serta disinyalir terafiliasi dalam Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas Badan Kesbangpol Batanghari Zamhuri mengatakan, penutupan dilakukan dengan pembongkaran spanduk serta penyegelan berdasarkan surat perintah Bupati Batanghari. Selain menutup yayasan tersebut, petugas juga menyita sejumlah kotak amal milik yayasan yang telah disebarkan di sejumlah toko sekitar atau tempat usaha lainnya. Bahwa Yayasan Amal Barokah Indonesia yang beralamat di Istana Yatim Sayang Bunda, RT 08 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, dinyatakan terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia. 2. Yayasan Amal Barokah Indonesia tidak memiliki izin operasional di Kabupaten Batanghari. Ketua RT 08 Sugiono menyebutkan, kegiatan di yayasan tersebut sudah berjalan hampir 2 tahun yang bergerak di bidang penampungan anak yatim dan kaum duafa. Kalau aktivitas dari awal ada sini memang pertama dia tuh mengumpulkan anak yatim dan duafa. Dan kegiatan itu ya pengajian. Begitu ada acara-acara besar ya dari Isra Mi'raj, Maulid Nabi dia ngadakan. Kurang lebih 2 tahun lah. Ya. Sementara itu, dari hasil penutupan tempat ilegal tersebut, petugas tidak menemukan keberadaan pengurus dan aktivitas di yayasan pun dalam keadaan kosong tidak berpenghuni. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menyiapkan tenaga pendidik dalam mendukung program sekolah rakyat. Mereka akan ditugaskan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan lancar dan berkualitas. Sekolah rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan serta solusi efektif untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap program sekolah rakyat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut termasuk Kabupaten Kerinci. Bahkan pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyerahkan proposal berupa kesiapan lahan hingga kesiapan tenaga pendidik untuk mendukung program sekolah rakyat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Asril mengatakan, dalam mendukung program sekolah rakyat, pihaknya akan melakukan rekrutmen tenaga pendidik dari jenjang sekolah dasar hingga menengah pertama melalui jalur khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah rakyat. Para guru tersebut ditugaskan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan lancar dan berkualitas. Sekolah rakyat ini saya lihat banyak draft lokasinya itu cukup lengkap, langsung dengan asrama. Jadi guru-guru nanti juga nginap di sekolah tersebut dan siswanya juga. Untuk jumlah kebutuhan formasi guru yang direkrut hingga saat ini masih dalam pengkajian oleh unsur terkait. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, ratusan jamaah haji Kabupaten Tebo menjalani vaksin. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. 168 calon jemaah haji Kabupaten Muaro Jambi siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Seluruh CJH telah mengikuti manasik dan serangkaian kegiatan sebelum keberangkatan. Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Muaro Jambi akan memberangkatkan 168 calon jemaah haji CJH. Dari jumlah tersebut, 149 CJH diantaranya akan diberangkatkan ke embarkasi haji antara Jambi pada 21 Mei mendatang.
Sementara 19 CJH lainnya hingga kini masih menunggu jadwal dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Kakan Kemenak Muaro Jambi Buhri mengatakan 149 CJH Muaro Jambi tergabung bersama CJH Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Merangin. Untuk kesiapan keberangkatan, seluruh CJH telah mengikuti manasik haji di tingkat kabupaten dan akan kembali menggelar manasik di tingkat kecamatan. Insya Allah sudah lengkap, koper kita sudah ambil ke provinsi dan kita sudah memberikan kepada jemaah itu sendiri. Insya Allah sudah selesai. Pelaksanaan manasik haji di tingkat kecamatan akan digelar di 2 titik, yakni di Kecamatan Sungai Bahar dan Sekernan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah mengikuti bimbingan manasik kabupaten, 344 calon jemaah haji Merangin hari ini mulai mengikuti bimbingan manasik kecamatan yang dilaksanakan di 4 lokasi. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi M. Sobar langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore, Sobar. Apa tujuan dari bimbingan manasik kabupaten yang dilaksanakan ini, Sobar? Baik, dapat saya sampaikan bahwa persiapan haji di Kabupaten Merangin terus berlanjut. Sebanyak 344 calon jamaah haji di Kabupaten Merangin mulai mengikuti bimbingan manasik atau pelatihan dan simulasi ibadah haji di kecamatan demi agar para jamaah haji bisa mengikuti ibadah haji dengan teratur dan seksama. Bimbingan tingkat kecamatan ini dilaksanakan di 4 masjid yang berada di Bangkal, Tabir Selatan, dan Pemenang Barat. Dilaksanakan 8 kali pertemuan. Khusus di Bangkal ada 120 calon jemaah haji yang dibimbing di masjid yang berada di Kabupaten Bangkal. Diketahui bahwa dari 344 calon jemaah haji di Merangin, 176 orang yang perempuan dan 148 orang adalah laki-laki. Calon jemaah haji ini yang termuda ialah laki-laki berusia 19 tahun yang menggantikan posisi ayahnya karena telah meninggal. Calon jemaah haji yang ketiga ialah perempuan berusia 86 tahun. Ratusan calon jemaah haji ini sebelumnya telah mengikuti vaksinasi polio dan influenza ke depan pada tanggal 29 April. Mereka akan mengikuti vaksinasi dan mengikuti baik gitu. Ya, Sobar, apa saja materi yang dibahas dalam bimbingan manasik kecamatan ini, Sobar? Ya, mereka mendapatkan praktik dan langsung dari beberapa bagaimana melaksanakan haji di Mekah. Bagaimana fasilitas supaya tidak salah untuk menggunakan fasilitas. Ya, terima kasih Sobar atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo memberikan vaksinasi kepada ratusan calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci agar nantinya mereka tidak terpapar virus saat berada di Tanah Suci. 191 calon jemaah haji menjalani vaksinasi wajib sebelum berangkat ke Tanah Suci. Vaksin terhadap para jemaah dilakukan di masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Tebo. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Ari Setiawan menjelaskan, vaksinasi wajib yang dilakukan terhadap para calon jemaah haji tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Ada 2 vaksin yang diberikan, diantaranya vaksin meningitis dan polio. Untuk di Kabupaten Tebo sendiri, vaksin yang telah diberikan kepada para calon jemaah haji yakni vaksin polio. Sementara untuk jenis vaksin meningitis akan diberikan pada pekan depan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk kesehatan para calon jemaah haji, agar nantinya mereka tidak terpapar virus saat berada di Tanah Suci. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara. Upaya penanaman padi terus dimaksimalkan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam memenuhi capaian swasembada pangan. Ditargetkan di musim tanam kedua ini
dapat terpenuhi hingga 5.000 hektar. Pemerintah Kabupaten Batanghari gencar melakukan penanaman benih padi di areal persawahan yang ada di 7 kecamatan. Terhitung hingga kini, sudah terdapat luas tanam terrealisasi mencapai 2.600 hektar lebih. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Roma Uliana mengatakan, pihaknya masih menunggu bantuan benih dari pemerintah pusat untuk luas tanam di 2.400 hektar lebih. Jika semua bantuan terrealisasi, diyakini target luas tanam padi reguler di musim tanam kedua ini dapat terpenuhi dengan total 5.000 hektar sampai akhir April 2025. Jadi nanti bantuan benih yang akan diterima Batanghari tahun 2025 ini di angka 4.200 sekian gitu. Dan swadayanya ada hampir 100 hektar. Jadi target untuk musim tanam kedua ini di angka 5.000 sekian, insya Allah bisa terpenuhi. Selain benih bantuan pemerintah, terdapat juga kelompok tani lokal yang menyediakan benih padi secara swadaya sebagai upaya memaksimalkan capaian swasembada pangan di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Harga TBS sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun secara perlahan. Turunnya harga komoditas andalan tersebut disinyalir karena harga CPO atau minyak sawit mentah dunia turun. Harga jual tandan buah segar TBS kelapa sawit tingkat penampung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak 2 pekan terakhir dari Rp2.700 per kilogram menjadi Rp2.600 per kilogram. Turunnya harga komoditas andalan bumi sepucuk nipah serumpun nibung ini secara bertahap. Salah seorang penampung kelapa sawit di Kecamatan Mendahara Ulu, Zakaria mengatakan, harga jual TBS kelapa sawit sebelum Idul Fitri kemarin di angka Rp3.000 per kilogram. Turunnya harga TBS kelapa sawit saat ini disinyalir karena harga CPO atau minyak sawit mentah dunia turun. TBS kelapa sawit yang ditampung Zakaria berasal dari para petani antar desa di Kecamatan Mendahara Ulu. Pengirimannya pun masih dengan cara tradisional, yakni menggunakan kapal pompong bertonase 12 ton. Hanya saja pasca lebaran ini, kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim trek atau periode penurunan produksi kelapa sawit. Nah, setelah lebaran, pasca setelah lebaran pun masih ada penurunan. Itu periode pertama, panenan pertama. Panenan kedua ini sudah mulai naik lagi. Kalau sekarang kami di lapak itu harganya Rp2.600 per kilo. Rp2.600 per kilo. Ya, sementara harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik berkisar Rp2.900 per kilogram. Petani berharap harga dapat kembali naik seperti beberapa tahun kemarin, sehingga menyejahterakan perekonomian masyarakat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris halal bihalal bersama masyarakat Tanjung Raden, Kota Jambi. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Bersama Rektor IPB Arif Satria, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas ekspor komoditas perkebunan unggulan Provinsi Jambi ke Bangladesh dengan total nilai mencapai Rp1,3 miliar. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria secara resmi melepas ekspor komoditas perkebunan unggulan Provinsi Jambi ke Bangladesh dengan total nilai ekspor mencapai Rp1,3 miliar. Pelepasan ekspor 2 kontainer berisi 36 ton pinang milik PT Ekspor Tani Nusantara yang merupakan binaan Direktorat Pengembangan Masyarakat Agro-Maritim IPB itu dilakukan di Pelabuhan Talang Duku. Gubernur Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mengembangkan seluruh komoditas unggulan daerah sebagai langkah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi akan memaksimalkan tata kelola niaga daerah agar menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Mendorong geliat ekspor komoditas-komoditas unggulan daerah menjadi bagian dari misi Jambi Mantap berdaya saing dan berkelanjutan. Artinya satu desa, satu pengusaha lah ya, pengusaha atau perusahaan ya, bos lah. Nah artinya IPB tidak hanya punya tugas mencetak sarjana saja, itu luar biasa. Kalau orang ya sudah wisuda pulang, ini tidak. IPB betul-betul mencetak sarjana menjadi seorang pengusaha. Sampai dibimbing oleh Pak Ardian ini kan, dibimbing mereka untuk jadi seorang pimpinan perusahaan. Nah ini contohnya, ada perusahaannya bahkan sudah bisa ekspor hari ini. Nah saya kira ini contoh edukasi bagi kami, Pemprov Jambi. Ini menjadi inspirasi kami ke depan untuk bagaimana membuat kerjasama dengan IPB pola seperti ini tadi. Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengatakan, IPB telah banyak berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan nilai komoditas-komoditas unggulan daerah agar berkelanjutan dan membawa nilai ekonomi. Pelepasan ekspor pinang kali ini merupakan bagian dari pembinaan mahasiswa-mahasiswi IPB melalui program Satu Desa Satu CEO. Dan saat ini yang kita adakan acara adalah untuk pelepasan ekspor pinang dari mahasiswa IPB tingkat akhir melalui program One Village One CEO. Karena IPB punya program khusus namanya Startup School, CEO School. Sebelum mereka mengikuti program One Village One CEO, dia harus ikut pelatihan menjadi CEO. Jadi orang-orang yang tertarik, mahasiswa yang tertarik menjadi pengusaha, itu kita dampingi betul dari mulai perencanaan sampai inkubator sampai eksekusi. Nah ini buktinya bahwa Alfiki, mahasiswa tingkat akhir IPB yang berhasil untuk ekspor ke India, Pakistan, dan Bangladesh. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus membangun dan memaksimalkan kualitas ekosistem ekspor daerah dalam upaya mendorong percepatan pembangunan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, Profesor Arif Satria, bersilaturahmi dengan anggota ICMI Orwil Jambi, sekaligus berdiskusi terkait dengan pembangunan, penguatan peran ICMI daerah, hingga pengarahutamaan nilai-nilai Islam dalam konteks kebangsaan. Dalam kesempatan kunjungan kerja di Provinsi Jambi, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Profesor Dr. Arif Satria, menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Wakil Ketua dan anggota ICMI Orwil Jambi. Dalam suasana keakraban, Arif Satria yang juga menjabat sebagai Rektor IPB menyampaikan pesan penting mengenai peran strategis ICMI dalam menyikapi tantangan zaman. Arif Satria mengingatkan kegemilangan peradaban Islam antara abad ke-8 hingga ke-12 dan kemajuan ilmu pengetahuan tumbuh dari perpustakaan. Banyak cendekiawan Islam pada saat itu menerjemahkan naskah-naskah Romawi kuno dan kemajuan peradaban Barat. Sebuah zaman ketika pemikiran Islam berdialog aktif dengan pengetahuan dunia. Selama hampir 1 jam, diskusi mengalir dari tema pembangunan, penguatan peran ICMI daerah, hingga pengarustamaan nilai-nilai Islam dalam konteks kebangsaan. Para anggota ICMI Jambi juga menyampaikan gagasan serta harapan untuk sinergi yang lebih erat ke depan. Tak hanya berbicara mengenai visi dan peradaban, pertemuan juga diwarnai dengan canda tawa dan kehangatan makan malam bersama di Warung Bido Jambi. Sajian pindang baung, salah satu kuliner andalan Jambi, menjadi kenikmatan tersendiri. Profesor Arif yang baru pertama kali mencicipinya mengaku terkesan. Pertemuan ditutup dengan doa dan harapan agar ICMI semakin mampu menjadi garda terdepan dalam membentuk arah bangsa untuk merangkul kemajuan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual, etika, dan kemanusiaan. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Halal Bihalal bersama masyarakat Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mempererat persaudaraan dan membangun semangat kebersamaan. Bertempat di Madrasah Saadatul Ulia Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Halal Bihalal bersama masyarakat Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk.
Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini mengusung tema merajut ukhuwah dan menguatkan persatuan untuk membangun negeri. Dalam sambutannya, Al-Haris berharap melalui momentum ini dapat dimanfaatkan untuk saling memaafkan, mempererat persaudaraan dan membangun semangat kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Jambi. Al-Haris berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan visi dan misi membangun Jambi yang lebih baik. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir di Madrasah Saadatul Ulia ya Tanjung Raden Jambi ini untuk menghadiri halal bihalal warga masyarakat Jambi Kota Seberang khususnya Tanjung Raden, dan setiap tahunnya biasa diadakan tempat ini. Tujuannya tentu kita masih dalam suasana Syawal ya, dan kami tentu tidak mungkin datang ke rumah-rumah warga. Sebaliknya warga mungkin tidak semuanya datang ke rumah kami. Nah, inilah momen kita halal bihalal, saling memaafkan, saling ridho, dan ini juga ada momen semangat menjalin silaturahmi antar sama kita. Sementara itu, dalam tausiahnya, Ustaz Anugrah Cahyadi menyampaikan halal bihalal tidak hanya sebagai tradisi, melainkan untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Di acara halal bihalal nih, tolong ketika nanti kita hendak tidur, mau kita tuh tidur siang, mau kita tuh tidur tar malam, ketika kita nak tertidur, ampunkan, minta sama Allah, kita ikhlas memaafkan orang-orang yang sudah menzolimi kita. Insya Allah kita akan jadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Amin. Yang kedua, apa tadi Ustaz? Saling maaf, memaafkan. Inilah hablu minan nas. Hidup ini harus imbang, Pak. Hablu minallah, hablu minan. Kalau hidup ini tak seimbang, tak hablu minallahnya lebih baik, tapi hablu minannasnya tak baik, tak bisa juga. Hablu minannasnya elok, tapi hablu minallahnya tak elok, tak bisa juga. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan senilai 35 juta rupiah secara simbolis kepada pengurus Madrasah Saadatul Ulia serta pemberian bingkisan sembako kepada lansia. Yazid Santoso, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan SK Gubernur untuk pegawai non-ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Diharapkan penyerahan SK ini dapat memberikan motivasi para pegawai dalam bekerja sehingga memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung menyerahkan surat keputusan Gubernur Jambi untuk pegawai non-ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta. Penyerahan SK pegawai non-ASN bertanda tangan Gubernur tersebut menjadi penyerahan SK serentak kedua setelah sebelumnya Gubernur Al-Haris menyerahkan SK serupa untuk 753 pegawai non-ASN Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Al-Haris mengatakan penyerahan SK Gubernur untuk pegawai non-ASN yang belum diterima sebagai tenaga P3K penuh waktu dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik. Badan Penghubung saat ini menjadi bagian penting dari pemerintah daerah untuk melayani berbagai keperluan masyarakat Jambi di Jakarta. Kekhawatiran akan nasib para pegawai non-ASN yang belum mendapatkan kepastian hukum untuk pekerjaannya dinilai dapat berdampak buruk terhadap penyelenggaraan layanan pemerintahan. Al-Haris menegaskan penyerahan SK Gubernur untuk pegawai non-ASN khususnya pada unit layanan masyarakat menjadi upaya komprehensif pemerintah Provinsi Jambi dalam menyikapi kebijakan yang saat ini berlaku. Kami selaku pejabat pembina keuangan daerah harus mengambil langkah-langkah terkait dengan teman-teman yang non-ASN ini. Jangan sampai mereka kurang kinerjanya hanya karena galau memikir bahwa mereka dipakai atau tidak, lanjut atau tidak. Ya, maka saya tunjukkan SK ini. Kemarin sudah saya berikan di Rumah Sakit Umum ini Badan Penghubung. Kenapa? Karena teman-teman yang bekerja di unit yang melayani masyarakat, ya ini penting kita ada hubungan. Sama juga di Badan Penghubung ini.
Kalaupun bukan pokok fokusnya hanya melayani pemerintah, pejabat Jambi, sekarang berbeda. Dia juga melayani masyarakat Jambi Jakarta. Gubernur Al-Haris berharap penyerahan SK Gubernur untuk pegawai non-ASN dapat memberikan semangat dan motivasi para pegawai untuk bekerja, sehingga memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun, Hurbin, tinjau bangunan SDN 129 Pancakarya, Kecamatan Limun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Wakil Bupati Sarolangun, Geri Trisatwika, membuka bimbingan teknis membaca nyaring tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di ruang aula DPAD Sarolangun. Untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di lingkungan masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan bimbingan teknis membaca nyaring. Kegiatan ini diikuti guru pegiat literasi dan orang tua yang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan membaca pada anak sejak dini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri mengatakan, BIMTEK ini bertujuan untuk mengenalkan budaya membaca, dimulai dari keluarga satuan pendidikan serta masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Kurang lebih dilibatkan sekitar 150 orang. Jadi kisaran satu kecamatan tuh sekitar 7 sampai 15 orang, dan variatif lah kan. Peserta yang hadir ini satu orang tua daripada murid itu kurang lebih 50-an yang menangani. Kemudian dari penggiat literasi itu bisa dari perpustakaan desa, bisa juga dengan TBN segala macam itu. Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika berharap Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terus menyosialisasikan teknik membaca nyaring ini di lingkungan sekolah dan masyarakat, sehingga mampu memotivasi anak-anak untuk memiliki minat baca yang tinggi. Karena sangat penting untuk meningkatkan literasi anak-anak kita ini, supaya ke depannya mereka lebih kritis dalam berpikir, dalam bernalar, dan juga menyaring informasi yang ada di zaman informasi yang serba instan dan zaman digital ini. Terselenggaranya BIMTEK membaca nyaring diharapkan dapat memantik gerakan literasi yang lebih masif di lingkungan sekolah, komunitas, hingga keluarga. Sehingga budaya membaca menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di bumi sepucuk adat Serumpun Peskol. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin meninjau salah satu SD negeri yang selalu menjadi langganan banjir di Dusun Muara Mensio, Desa Pancakarya, Kecamatan Limun. Bupati belum dapat mengambil kebijakan karena terbatasnya anggaran. Sekolah Dasar Negeri 129/6 Pancakarya 2 yang berada di Desa Pancakarya, Kecamatan Limun, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sekolah ini selalu menjadi langganan banjir jika musim hujan tiba. Halaman sekolah dipenuhi material pasir dan batu yang hanyut terbawa arus Sungai Muara Mensio. Sementara ruang kelas dan plafon sudah banyak yang rusak. Bahkan selama awal tahun 2025 ini, sekolah tersebut sudah lebih dari 7 kali terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, sekolah ini menjadi langganan banjir karena letaknya rendah dan nyaris sejajar dengan bibir sungai. Apalagi kondisi sungai sudah terjadi pendangkalan. Akibatnya, jika sekolah dilanda banjir, maka anak didik diliburkan. Bupati memastikan persoalan ini menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah daerah. Apalagi sekolah dasar ini merupakan satu-satunya sekolah dasar di Desa Pancakarya yang menopang 5 dusun. Sekali lagi meninjau keadaan kondisi SD 129. Nah, ini akibat kalau air meluap banjir. Nah, akibatnya. Nah, ini langkah apa nak kita ambil ini, saya juga bingung sekarang nih. Kalau kita nak sungai ini dalami, kalau kita dalam situ rasanya tidak sampai ke ujung juga cepat ini. Nah, ya paling nanti kita duduk bersama dengan pihak terkait. Dari hasil tinjauan, kondisi sekolah terpantau tidak layak digunakan dan harus direlokasi ke tempat yang bebas banjir agar proses belajar mengajar tidak terganggu.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Tebo menjalin silaturahmi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo. Melalui silaturahmi ini, diharapkan dapat terus meningkatkan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk kemajuan Kabupaten Tebo. Bupati Tebo Agus Rubianto dan Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi menerima kunjungan silaturahmi dan coffee morning bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo di ruang makan VIP Rumah Dinas Bupati Tebo. Pertemuan yang digelar menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tebo. Bupati Agus Rubianto dan Wakil Bupati Nazar Effendi menyambut hangat kunjungan silaturahmi ini dan berharap dapat terus meningkatkan kerjasama yang baik dengan DPRD untuk kemajuan Kabupaten Tebo. Selain itu, Coffee Morning ini juga menjadi momentum bagi Bupati dan Wakil Bupati Tebo untuk berdiskusi dengan para anggota DPRD tentang berbagai isu dan program pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Tebo. Bupati Tebo Agus Rubianto menyampaikan saat ini upaya mewujudkan visi dan misi Tebo maju terus dilakukan. Beberapa program juga sudah berjalan seperti penanganan masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga program lainnya. Seluruh dusun-dusun yang ada ini sudah berjalan, sudah mulai dari puasa kemarin hingga saat ini sudah berjalan, dan juga mengenai pembangunan, arah pembangunan ke depan kita satukan pandangan kita bahwasanya untuk kemajuan Kabupaten Tebo ini kita satukan pandangan bahwasanya tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi, semua kita bangun secara merata. Wakil 1 DPRD Kabupaten Tebo Ihsanuddin menyambut baik pertemuan yang digelar pemerintah bersama DPRD. Ihsanuddin menyampaikan komitmen DPRD dalam mendukung program-program prioritas pemerintah daerah karena kolaborasi yang solid akan mempercepat pembangunan daerah. Kami tadi sepakat dengan kawan-kawan seluruh fraksi yang hadir dari 35 anggota DPR, semuanya mendukung dari visi misi Bupati dalam bekerja 5 tahun ke depan. Kemudian juga berkolaborasi dengan program-program DPR yang menyangkut dengan aspirasi masyarakat. Kedepan, pembangunan akan dilakukan merata di semua kecamatan, kelurahan maupun desa yang ada di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. TVRI Stasiun Jambi dan Kanwil Kemenkumham Jambi menandatangani perjanjian kerjasama advertorial. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Bertempat di kantor wilayah Kemenkumham Jambi, Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jambi Kortini JMC Hotang menandatangani perjanjian kerjasama advertorial tentang informasi dan sosialisasi produk hukum. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jambi Kortini JMC Hotang mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, akuntabel kepada masyarakat. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kita sekarang sudah melakukan penandatangan tadi PKS dengan TVRI Jambi, di mana nanti ke depannya mudah-mudahan segala informasi tentang pelayanan dari Kementerian Hukum dapat dinikmati, dilihat, dan ditahu oleh masyarakat umum. Nah, dan mudah-mudahan nanti setelah penandatangan ini makin erat kerjasamanya ke depan, makin bisa bersinergi dan makin satu rasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi negara. Itu tujuannya kita melakukan penandatangan PKS ini. Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kanwil Kemenkumham Jambi kepada TVRI Jambi. Melalui kerjasama ini diharapkan sosialisasi produk hukum di TVRI Jambi semakin masif. Yazid Santoso, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Ade Alfat bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.